pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Agus. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Ya, ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang, siapa aja? Agustin, Aulia, Bima? Jin. Jadi untuk ke depan, ini ya, lebih rajin kalian sekolah, karena di sekolah ini kalian datang nggak sia-sia di sini. Ke depan itu ada manfaatnya untuk kalian. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, coba cek lingkungan kelas kamu sudah bersih atau belum. Rajin-rajinnya cek. Ada tempat yang untuk pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan menayangkan atau memberikan materi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Sudah dapat materi dari SMP belum? Sudah. Masih ada yang ingat materi ini tentang apa? Untuk hari ini yang akan kita bahas ini tentang ini. Pemerintah itu satu atau banyak? Banyak. Nah, coba arti pemerintah itu apa? Kalian tahu? Organisasi pemerintah. Pemimpin suatu negara. Organisasi yang memerintah suatu negara. Siapa namanya? Misbahul. Bagus. Ada yang lain mau menambahkan? Kalau kalian baca buku, pemerintah itu kalau dalam arti sempit itu diartikan presiden beserta para menteri dan lembaga dan kementerian. Itu nama pemerintah dalam arti sempit. Nah, di sini nanti berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Jadi yang menjalani kekuasaan itu negara kita satu atau banyak orang? Banyak orang. Kenapa nggak satu? Nggak bisa dijalankan oleh satu kan? Iya. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah kalian nanti menyaksikan tayangan video dan melakukan kegiatan diskusi, peserta didik itu dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan untuk model saya menggunakan model pembelajaran TPL, problem based learning. Kalau ada problem berarti ada masalah. Berarti nanti Bapak sajikan masalah ke kalian, nanti masalah itu kalian diskusikan dengan teman kalian. Baik, untuk hari ini kita langsung ke materi aja ya. Jadi kekuasaan itu dapat diartikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu menjalankan tindakan yang diperintahkan, itu namanya kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan negara itu ada nggak sih Pak? Kekuasaan negara itu pasti ada. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Jadi kekuasaan negara itu apa sih Pak? Di sini sudah disampaikan ya bahwa kekuasaan negara itu adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Itu namanya kekuasaan negara. Kenapa kekuasaan negara itu ada tadi? Karena negara itu adalah organisasi kekuasaan terbesar. Maka dalam suatu negara itu tidak bisa dipimpin oleh satu orang, presiden saja nggak bisa. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden itu dibantu oleh lembaga-lembaga lain untuk mencapai tujuan negara. Lembaga itu apa aja sih? Kalian amati ini dulu. Coba setelah kalian lihat itu, coba ini jawab ini. Kekuasaan eksekutif itu fungsinya melaksanakan undang-undang. Kalau yang legislatif membuat undang-undang, yang yudikatif itu mengadili undang-undang. Untuk lebih jelasnya, Bapak ada video, nanti kalian tonton, kalian amati. Nanti setelah kalian amati, silakan kalian tanyakan kalau belum paham. Ya. Apakah pemegang kekuasaan tertinggi alias siapa sih yang paling berkuasa di suatu negara?
kalian bertanya ke guru kalian tentang siapa yang paling berkuasa di negara kita, atau di negara lain, atau di negara-negara di seluruh dunia ini? Apakah benar presiden adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi? Ataukah sebenarnya ada pihak lain yang juga memiliki kekuasaan yang sama? Dengan penjelasan singkat ini, apakah kalian bisa menyimpulkan siapa yang paling berkuasa? Ataukah justru kalian berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang paling berkuasa? Ya, karena kekuasaan kan dibagi-bagi sih. Kenapa sih kekuasaan perlu dibagi-bagi menurut kalian? Ada pertanyaan? Silakan tanya. Perkenalkan, nama saya Sulani Fadli Rahayu. Di sini saya ingin bertanya tentang video yang ditanyakan tadi. Negara Indonesia ini mengikut ke teori yang mana Pak, yang dari dua teori tadi? Kita cenderungnya ke yang trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kita ikut itu juga sebenarnya. Cuman itu kurang luas. Kita mengadopsi dari Undang-Undang Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam undang-undang tersebut sistem pembagian kekuasaan negara kita itu sifatnya ada dua, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Bapak akan bagi kalian kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sini Bapak akan membagikan LKPD, tapi mohon disiapkan HP-nya dulu ya. Oke, sudah saya bagikan. Silakan kerjakan berdasarkan kelompok kalian. Kamu sini, dulu sini. Kamu sini. Ya, silakan dibuka, dikerjakan. Isiannya nanti di kolom itu ya, diketik atau kalian cari referensi di Google. Kalian boleh jawab di situ. Diskusikan dengan teman kalian jawaban yang pas untuk masalah yang ditanyakan itu apa. Baik, ya kita presentasikan di depan. Boleh siapa yang mau maju duluan? Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, berdasarkan video yang telah kalian saksikan, lembaga apa yang ada dalam video tersebut? Bagaimana peran lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan Indonesia? Di dalam video tersebut terdapat video yang menggambarkan seorang presiden dan seorang DPR. Presiden dan DPR. Presiden termasuk dalam sistem eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang yang telah dibuat. Sedangkan DPR termasuk dalam lembaga legislatif, lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran negara. Pertanyaan kedua, mengapa dalam sebuah negara perlu ada mekanisme pemisahan atau pembagian kekuasaan? Karena dalam penyelenggaraan negara rawan terjadi penyelewengan kekuasaan. Oleh sebab itu, jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Naimah Hanafifa, ingin bertanya, apa sih itu mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Naimah. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian dari organ dan fungsinya. Sementara itu, pembagian kekuasaan membuat kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan, sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan. Tadi jawabannya udah pas. Kalau pembagian kekuasaan itu merupakan ini, jadi lembaga-lembaga negara itu dibagi menjadi beberapa bagian, tapi pembagian tadi itu tidak memisahkan antara lembaga tersebut.
lembaga yang dibagi tadi itu tetap bisa melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama. Saya ambil contoh DPR sama Presiden itu bisa saling bekerja sama walaupun dibagi. Misalnya dalam pembuatan undang-undang tentang apa. Kalau yang pemisahan ini kita nggak mengadopsi ya. Yang mengadopsi itu seperti negara lain di Amerika Serikat. Jadi lembaga negara itu dipisah. Jadi koordinasinya itu tidak ada, kerjasamanya sudah tidak ada lagi. Jadi dia memang benar-benar terpisah. Kalau di Indonesia kan masih bisa saling kerjasama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia pasca dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia pasca dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal dan vertikal. Dalam ranking penyelenggaraan negara, banyak kasus pejabat negara yang korupsi, melakukan penyelewengan harta negara dan perilaku negatif lainnya. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Praktik penyelenggaraan negara perlu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar tercipta pemerintahan. Oke, ada pertanyaan? Apa keterkaitan ketika lembaga tersebut dalam suatu pemerintahan? Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 berhubungan antara Presiden dengan DPR dalam rangka menjalankan hak legislasi, yaitu Presiden bersama DPR bersama-sama membentuk, membahas, mengubah serta menyempurnakan rancangan undang-undang. Kenapa perlu ada DPR, Presiden, MPR, dan lain-lain? Kenapa harus ada banyak? Supaya ada check and balance, saling mengawasi sehingga menimbulkan keseimbangan antar lembaga. Kesimpulan dari ini, sudah kalian diskusikan tadi, bahwa mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar kita 1945 pasca amandemen. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu sifatnya horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu ada 6 lembaga. Horizontal itu maksudnya memiliki kedudukan yang setingkat, sama kedudukan yang sejajar. Itu ada eksekutif, ada konstitutif, ada legislatif, ada eksaminatif, ada yudikatif, moneter, dan inspektif. Terus yang kedua yang sifatnya horizontal, jadi kekuasaan negara yang sifatnya horizontal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk hari ini Bapak ada penilaian, nanti silakan dikerjakan, ya. Nanti kerjakan, nanti dikumpulkan. Itu udah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena bisa diskusi. Bisa diskusi dengan kelompok lain, bisa menghargai pendapat lain. Jadi untuk pembelajaran minggu depan silakan baca materi bab 2 ya. Ya Pak. Nanti di rumah dipelajari. Pertemuan minggu depan akan kita bahas. Pesan Bapak untuk di rumah jangan